Negosiasi dengan para calon supplier. Pagu kita Pak. Ini pagu kita. Dana. Ya maksudnya ya kesanggupan Pak Najar bekerja jangan terpaksa. Ya kan? Dari pagu yang ada berapa Bapak naikkan gitu. Kita cari jalan tengah istilahnya. Kiran semulu 12.000. 13,5. 13,5 13.000 oke. Gimana Bang? Kira nggak pernah dari sumber lain? Begini Pak, ya kan saya udah bilang dari tadi kita kasih harga yang sanggup bekerja. Sama kejadiannya seperti Luan Malu kemarin. Itu terjadi di tolak tariknya di besi kemarin. Ya kan ada beberapa supplier mempermasalahkan di besi. Kemudian dia dapat malah dia terakhirnya kami juga yang mengerjakan. Iya. Kan gitu kan? Dia dapat memang, tapi dia dapat tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan. Akhirnya kami juga yang mengerjakannya. Kalau saya sendiri ya mohon maaf Pak Marco. Kalau di bawah itu bukan saya nggak sanggup. Bukan nggak sanggup. Nggak sanggup dalam keadaan nggak sanggup bertanggung jawab. Daripada nanti jadi permasalahan ke depan. Jangan dipaksakan. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, kenapa pelaksanaan rumah bantuan UN Habitat ini belum terlaksana sebagaimana kita targetkan pada tanggal 21 Februari besok harinya. Ada beberapa hal maka tertundanya pengadaan material tidak tercapai pada tanggal 21 Februari yang seperti direncanakan oleh UN Habitat dan juga panitia. Karena apa? Kita mengadakan evaluasi dan negosiasi masalah harga untuk rumah kita ini. Berhubung kita masih di awal tahun 2008, semua harga barang naik. Ya. Setelah kita mengadakan pembukaan penawaran pada tanggal 24 Januari yang lalu di SDKH, itu yang ditawarkan oleh calon-calon supplier di atas pagu dana yang disediakan oleh ADB dan UN Habitat. Proposal kita itu dibuat beberapa bulan yang lalu, sedangkan kita baru melakukan implementasi sekarang. Tentu saja harganya sudah tidak sesuai lagi untuk beberapa item material. Tetapi bukan harga yang sudah kita susun dahulu itu tidak menyesuaikan dengan harga yang sekarang. Karena ada beberapa faktor yang sebenarnya menaikkan harga-harga yang ditawarkan oleh calon penawar. Penuh. Padahal penuh semua ini batunya kan. Tapi hari ini lantaran dia tulak sama doser bikin jalan supaya cepat kita kerja pun, makanya tertimbun kan. Kita perlu melakukan survei sumber material, baik itu galian C maupun material pabrikan, untuk memastikan agar kita tahu pasti kapasitas produksi dan kualitas produksi, serta sistem transportasi seperti apa yang nanti akan digunakan oleh calon supplier. Direncanakan kami dari panitia, perwakilan panitia ada 2 orang, diberangkatkan ke Medan dalam rangka kita melakukan peninjauan ke pabrik yang bisa mengeluarkan bahan material kayu, kosen pintu dan jendela untuk perumahan UN Habitat. Setelah kita survei, kita bisa lebih punya saran-saran baru untuk si calon rekanan tadi, yang tujuan akhirnya adalah melancarkan program kita ini. Biasanya kalau misalnya mereka hanya sebagai perantara, akan kita eliminasi. Tapi kalau misalnya mereka hanya memiliki transport saja, atau mereka hanya memiliki sumbernya saja, kita akan mengkolaborasi mereka. Jadi kita bisa bilang, oke, kamu akan fokus pada sumber, kamu akan fokus pada transportasi. Atau kalau misalnya sistem transportasi dia baik dan sistem sumber dia baik, maka dia akan memegang transportasi dan sumber.
Yang mana? Sebenarnya kita juga nggak mau ngerugiin Bapak gitu. Cuma ini memang nggak bisa kita terima. Syarat yang kita ini tuh sama suppliernya ada gitu. Sampelnya. Saya udah kasih nama sampelnya. Nah, ini ada berapa sampel yang mana? Oh, yang ini katanya. Sudah, saya pun kasih sama Roto yang itu. Makanya saya bilang maunya kan ada sampel khusus dari UN sendiri. Ini kita rame ya. Mungkin bukan hanya saya aja nanti kejadian seperti ini. Orangnya juga gitu. Pasti bukan abang aja. Nah, yang lain pun minta sampelnya dari UN sendiri gitu. Jadi pun kita pegang yang itu. Kalau itu pun salah ya harus gimana lagi? Nah, kalau gini bisa aja dibilang salah gitu kan? Kalau memang udah kita rekomendasikan sampelnya yang itu ya pasti kita terima. Masalahnya ini banyak karang, Bang. Enggak, sekarang masalah sampel yang Iya, di sampel itu nggak ada karangnya, bisa kita lihat sekarang. Sedikit. Iya, Pak. Kalau di sampel itu pasti dikasih supplier yang paling bagus-bagus. Mesin kan? Marah. Aku bilang marah. Pas kita pegang kayak gini kan muntah kan, lengket, tangan kita bergetar. Udahlah. Bagian dirasakan berasa. Itu tadi kurang rasa apa lagi? Atas nama desa ya. Bahwa kawan-kawan itu taunya hanya aturannya seperti ini, spesifikasinya seperti ini. Di luar seperti yang ditetapkan itu mereka akan menolak. Kalau ada komplain dari supplier, silakan kita bicarakan di sini. Jangan pernah ada pihak ketiga di luar supplier, artinya berbicara dengan kawan-kawan. Ada komplain, umpamanya seperti supir, komplain ke kawan-kawan, artinya ngomong segala macam, itu tidak diperbolehkan. Kenapa kondisinya kita staf UN Habitat harus mengecek material-material yang akan dipasok di KPR? Karena kita mau mencocokkan sampel yang sudah disepakati antara supplier dengan KPR dan UN Habitat sama dengan yang dipasok ke KPR. Supir truk itu kan sudah capek dengan kondisi jalan yang dari sini berjarak sekitar 10 km, sangat jelek sekali untuk di Desa Kahat. Makanya kita cek di simpang ini, kalau memang cocok kita suruh supirnya langsung mengantarkan ke KPR. Di lokasi KPR itu nanti akan dicek lagi oleh KPR. Dia nggak mau terima, dia bilang bukan plaster.